Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin tanya mengenai lafaz akad nikah. Dalam kitab saya pernah membaca bahwa nikah mesti dengan fi'il madhi, misalnya ankahtuka, sehingga tidak sah dengan fi'il mudhari seperti unkihuka karena mengandung makna janji. Jika kita menikahkan dengan bahasa Indonesia, apakah harus dengan kalimat saya telah nikahkan kamu dan seterusnya sesuai terjemahan fi'il madhi, ataukah cukup dengan ucapan saya nikahkan kamu? Mohon penjelasannya Ustadz, karena di daerah kami ada perselisihan tentang ucapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum menjawab ini pertanyaan, ini jelas pertanyaan alumni pondok pesantren ini. Maka saya kasih satu muqaddimah. Di dalam bahasa, ini satu kalam bahasa itu ada dua macam. Ada namanya kalam khobar, ada kalam insya. Kalam khobar adalah satu bentuk kalam yang ada kemungkinan tanpa meninjau siapa yang membawa berita. Jadi khobar itu adalah kalam berisi berita yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan bohong. Satu takbir yang lain ada kemungkinan untuk dibenarkan atau dibohongkan. Contohnya seperti susunan bahasa ja'a zaidun, Zaid telah datang. Marido zaidun, Zaid telah sakit. Maka berita ini tanpa memandang siapa yang membawa berita, maka berita ini bisa benar, bisa salah. Bisa dibenarkan, juga bisa dibohongkan. Ini kalam khobar. Yang kedua, kalam insya adalah satu bentuk kalam yang tidak ada kemungkinan untuk mengandung itu benar atau bohong, atau tidak ada kemungkinan untuk dibenarkan atau dibohongkan. Contohnya bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan. Apakah Zaid telah datang? Hal ja'a Zaidun? Ahadoro Zaidun? Apakah Zaid telah datang? Ini susunan kalam yang tidak ada kemungkinan itu la yahtamilu sidqa awil kadhib. Karena orang bertanya. Lah yang kedua termasuk nanti mengarah kepada jawaban pertanyaan, yaitu bentuk-bentuk sighah yang berisi akad atau transaksi. Entah itu transaksi muamalah, jual beli, ijarah, musaqah, ariyah, utang piutang, atau transaksi dalam pernikahan, entah itu akad nikah atau pembatalan nikah, tolak. Ini namanya kalam insya. Jadi kalau ada orang mengatakan bi'tu hadza bikadza, bi'tuka hadza bikadza, aku jual kepada kamu baju ini dengan harga sekian. Itu bi'tu yang dikehendaki oleh penjual itu bukan untuk sebagai bentuk kalam khobar, bukan. Yang artinya aku beritakan kepada kamu bahwa aku telah menjual perkara ini kepada kamu, bukan. Ini kalam insya. Jadi bukan berita. Jadi fi'il madhi yang dikehendaki oleh para ulama di dalam transaksi muamalah munakahat itu bukan untuk menyampaikan sebuah berita, tapi untuk mengadakan satu akad. Makanya kalau penjual mengatakan bi'tuka hadza bikadza, ini artinya bukan aku telah jual, itu keliru. Tetapi ya aku jual sekarang ini. Sekarang ini aku betul-betul menjual kepada kamu baju ini dengan harga sekian. Pembeli mengatakan istaraitu. Ini juga bukan artinya aku telah membeli, bukan. Ini bukan berita.
sekarang aku beli. Lah kenapa ini para ulama mengharuskan itu sighotnya sighot fi'il madhi? Karena fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang pasti. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang pasti. Beda dengan mudhari'. Mudhari' itu bisa menunjukkan arti hal, zaman hal, sekarang, atau janji yang akan datang. Kan gitu kan. Makanya para ulama mengharuskan dalam semua transaksi itu harus pakai fi'il madhi yang artinya adalah menunjukkan kemantapan hati di dalam mengadakan transaksi, baik itu muamalah ataupun nikah. Maka dari sini, dari keterangan uraian ini, para ulama itu memahami dan menghendaki dengan kata-kata bituka hadza bikadza, istaraitu minka hadza bikadza, istaraituhu minka hadza bikadza, istaraituhu hadza bikadza. Saya jual, sekarang ini saya jual kepada kamu baju ini dengan harga sekian. Pembeli mengatakan, saya beli dari kamu baju ini dengan harga sekian. Jadi tidak ada dan bahkan tidak dibenarkan menambah kata telah. Karena justru malah aneh. Jadi kalau dalam terjemah itu ditambah kata-kata telah itu malah aneh. Seolah-olah ini bukan mengadakan transaksi jual beli, tetapi menyampaikan berita bahwa aku telah menjual kepada kamu loh. Kapan jual belinya? Aku telah membeli dari kamu. Lah kapan? Apa kemarin kita telah jual beli? Lah, maka ini karena mengandung mana insya, menghendaki mana insya, maka sama sekali di dalam fi'il madhi di sini tidak ada menunjukkan kata-kata telah, tetapi insya, insya'ul fi'il, insya'ul aqdi. Sekarang saya mengadakan transaksi jual beli kepada kamu. Sekarang saya menerima pembelian, penjualan dari kamu. Sekarang saya membeli dari kamu. Jadi seperti itu. Begitu pula akad yang lain, ijarah atau musaqah, ariyah, utang piutang, kirot, nah, semuanya seperti itulah. Bab nikah juga sama. Ketika seorang wali itu mengatakan, dia mengatakan angkah tuka, maka ini artinya sekarang saya menikahkan kamu dengan fulanah, putrinya fulan yang telah taukil kepada saya. Lah, alladzi wakkalani, telah taukil kepada saya, ini benar. Alladzi wakkalani, telah taukil kepada saya, ini benar. Suami juga begitu menjawab, qabiltu nikahaha, bukan aku telah qabul, bukan, sekarang aku terima pernikahan fulanah binta fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan. Jadi insya'ul fi'al itu bukan untuk menyampaikan berita yang telah lalu, tapi untuk mewujudkan, mengadakan sebuah transaksi akad. Maka angkah tuka artinya sekarang aku nikahkan kamu. Qabil tu nikah, sekarang aku terima nikahnya. Nah, dengan mantap kan gitu. Tazawwajtuha, sekarang aku nikahi fulan. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau dalam terjemah itu diwajibkan pakai telah, itu justru malah aneh, seolah-olah ini adalah di majelis itu si wali menyampaikan sebuah berita bahwa dia telah menikahkan fulan dengan fulan. Lah kapan nikahnya? Maka itu justru malah kurang pas gitu loh, kurang pas. Maka ini pentingnya orang itu memahami fikih tidak bisa hanya difahami dari segi nahwu, nggak bisa. Memahami fikih tidak bisa hanya difahami dari segi apa itu bahasa saja, nggak bisa. Jadi memahami fikih itu harus ikut pemahaman para fuqaha, harus ikut pemahaman para ahli usul fikih, para usuliyin, para mujtahidin. Maka kita memahami ini arti terjemah angkah tuka
tazawwajtuha juga harus ikut pemahaman para pakar fikih dan para ahli usul dan juga para mujtahid, bahwa mereka menghendaki fi'il madhi di sini bukan untuk khobar, kalam khobar yang mengandung berita apa yang sudah lewat, apa yang sudah terjadi, bukan. Tapi ini adalah sekedar untuk tapi tujuannya di sini adalah untuk insya'ul aqdi, mengadakan sebuah akad dan transaksi. Maka terjemah yang benar, nggak usah dikasih telah. Nah, maka di sini jelaslah bahwasanya kalau ada yang mewajibkan kata telah, ini menurut apa yang diuraikan dalam kitab fikih dan diuraikan dalam syarah-syarah kitab fikih atau dalam kitab-kitab usul, justru itu malah aneh dan kurang tepat gitu. Kurang tepat. Bahkan kalau dia niatnya itu adalah menyampaikan berita, dan itu gak mungkin. Jadi ya tetap dalam hati dia meniatkan untuk mengadakan akad nikah gitu. Tapi yang jelas penambahan telah itu justru malah kurang tepat kesimpulannya. Seperti itu, wallahu a'lam. Itu sebagaimana itu loh yang dikupas oleh para fuqaha juga. Kalau ada orang umpamanya mengatakan kepada teman-temannya di warung kopi gitu, tolak tu zaujati, maka ini ikhbar apa insya? Ini memberitahu, menyampaikan berita apa menjatuhkan tolak, maka tergantung si suami. Kalau dia meniatkan itu menyampaikan berita bahwa aku telah, nah kalau ini beda, aku telah mentalak istriku, ya berarti jatuhnya tolak sudah berlalu, ini cuma berita. Sehingga seandainya dia ini di sini mengatakan tolak tu zaujati, kemudian di tempat lain dia bilang ke keluarganya tolak tu zaujati, maka ini tetap jatuhnya tolak cuma satu. Karena yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia cuma menyampaikan berita bahwa aku telah cerai dengan istriku. Yang disampaikan berita satu. Jadi mukhbarnya itu cuma satu, khobarnya cuma satu, yaitu tolaku zaujatihi. Jadi penyampaian berita berkali-kali ini tidak mempengaruhi tolak. Kalau yang disampaikan adalah satu, yaitu kejadian kemarin. Walaupun dia menyampaikan berita itu 10 kali, tetap jatuh tolak satu. Karena yang mukhbarnya itu, yang disampaikan itu adalah satu. Isi khobar. Lah beda kalau tolak tu zaujati, dia meniatkan insya'ut tolak, menjatuhkan tolak. Maka ini sesuai dengan bilangan yang dia sampaikan, kalau memang beda majelis, yaitulah jatuh tolak. Dia bilang tolak tu zaujati, dalam hati aku jatuhkan tolak saat ini, ya sudah jatuh satu. Di tempat lain tolak tu zaujati, dia bukan menyampaikan berita tapi niat menjatuhkan talak saat ini, ya jatuh tolak dua, dan seterusnya. Jadi makanya ya maqasidu lafzi ala niyatil lafid, tujuan daripada lafaz itu tergantung niatnya yang melafatkan. Ini sekedar contoh aja gitu. Termasuk mudhari'. Nah, mudhari' itu kalau diitlaqkan, jadi orang tuh mutlakkan transaksi memakai fi'il mudhari', itu juga tidak sah karena yahtamilul hal wal istiqbal. Ada kemungkinan mengadakan transaksi sekarang, ada kemungkinan baru janjian ingin mengadakan transaksi. Ketika ada kemungkinan sekarang, ada kemungkinan akan datang, maka tidak sah. Sehingga seumpama ada orang itu transaksi pakai fi'il mudhari' tapi dinyatakan insya. Dia jual beli pakai fi'il mudhari', abi'uka hadza bikadza, ashtarihi bikadza, ashtarihi minka bikadza. Tapi dalam hati aku artikan atau menginginkan dengan fi'il mudhari' ini adalah sekarang saya mengadakan jual beli dengan kamu. Sekarang saya beli ini dari kamu dan harga tersebut lah.
Maka ini kata para syurah dan ini kebanyakan ulama, jual beli sah. Karena dengan niat dia menyampaikan fi'il mudhari, tapi hatinya niat mengartikan sekarang mengadakan transaksi, bukan. Jadi dia menafikan itu mana istiqbal, menafikan mana janji, ya berarti ya maknanya mana insya. Maka ini jumhur ulama mengatakan itu adalah sah, ini jual beli sah gitu. Tapi karena ini masalah nikah, ini masalah kaitan dengan farji, masalah dengan apa itu menghalalkan farji wanita, maka ini para ulama harus berhati-hati, jangan sampai menggunakan fi'il mudhari. Karena walaupun dia mengatakan saya dengan fi'il mudhari ini menghendaki insya, tetapi secara zahir di pemahaman para hadirin, maka itu yahtamilul hal wal istiqbal, ini jangan dipakai. Ini pendapat ini akan menjadikan banyak salah paham, dan kalau dipakai saya yakin pihak para saksi ataupun KUA tidak akan membenarkan akad nikah dengan semacam ini. Ini sekedar tambahan, wallahu alam.